saudara Oke, bahwa ya silakan. baik, Bang Suma. Jadi poin Kristen ya, keimanan itu kan sudah dijelaskan juga ya di Ibrani berapa ya, 11 11 atau 3 ayat 11, saya lupa juga ya. Tapi yang pertama poinnya begini ya, Yakobus 2 ayat 26 ya kalau tidak salah ya, bahwa iman tanpa perbuatan kan sia-sia. Jadi kalau pikiran, perkataan, perbuatan itu jauh dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki, maka sia-sialah apa yang kamu buat selama itu. Jadi begini ya, kekristenan itu ketika menyatakan berbuat menurut apa yang Tuhan Yesus mau, semuanya oke banget lah, bahkan berbagai keajaiban dia buat. Tetapi yang ditampilkan adalah manusianya, itu menjadi persoalan loh. eh, Artinya pembelajaran dari Tuhan kan sudah jelas loh ya, sebagai utusan Allah dia kan taruh, dia kan kasih tahu kan apa yang diperintahkan Bapa itu yang dinyatakan sebagai posisi manusianya. Tapi kalau ditonjolkan manusianya makanya berantakan loh, tidak pakai loh, berarti menempatkan kekuasaan Allah kan tidak ada, makanya tempatnya dia di neraka dong. Izin ya Bang Suma begini, jadi ada satu sisi Tuhan Yesus yang notabene ya kekristenan yang mengakui menempatkan sebagai Allah itu sendiri kan, tetapi secara kemanusiaan dia tetap tempatkan Bapa yang menyatakan itu bagi aku dan aku adalah utusan Tuhan menyatakan itu bagi kamu, begitu. Tapi manusia yang lain yang datang bisa berbuat sepanjang yang memang luar biasa ya, mujizat dan banyak hal luar biasa lah berbuat, tetapi pikiran, perkataan, perbuatan jauh dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki, ya sudah hancur, masuk neraka dong. Artinya Ya, dia lebih tonjolkan manusianya, tidak ikuti seperti apa pembelajaran Tuhan Yesus. Dia menampakkan Bapaknya untuk menyatakan baik firman-Nya dan mujizat demi mujizat yang dia buat perbuat ya. Jadi itu harus dibedakan loh. Tapi kita kan posisi kan ikut Tuhan Yesus kan. Jadi itu agak sedikit beda terkait dengan ayat tadi. Memang benar loh. Saya juga baca loh. Lucu juga ya. Orang sudah berbuat luar biasa, mujizat juga berbuat semua, tapi tidak menjadi ukuran bahwa dia mendapat tempat di kerajaan surga. Tapi saya pastikan bahwa mereka lebih tonjolkan manusianya, keakuannya. Saya lebih jago loh, begitu. Tidak menempatkan besarnya kuasa Allah yang dipakai untuk menyatakan berbagai mujizat dan lain-lain lah, dan seterusnya begitu. Jadi saya pada prinsipnya dia tidak mengikuti apa yang menjadi teladan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan dalam berbagai cerita dalam perjanjian baru kan. Tetap memposisikan diri sebagai manusia biasa. Dia hanya menyatakan apa yang dikehendaki Bapa bagi semua yang beriman kepadanya. Yang paling utama murid-murid Tuhan Yesus dan seterusnya. Terima kasih. iya. Jadi yang saudara bawakan tadi itu Kolose 2 nomor Yakobus 2 nomor 26. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ya. Jadi gini kawan, ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Iman tanpa akal adalah buta alias sesat. Oke. Kalau cuman sekedar imani saja, percayai saja, yakini saja, tanpa akal, itu bukan manusia, itu bukan level manusia, itu level hewan. Kambing itu makan rumput karena dia kemudian tahu rumput itu adalah makanan, tapi dia tidak berakal, maka tidak dia sia-siakan kepercayaannya untuk makan rumput. Tetapi kalau orang berakal, tidak akan mungkin mempercayai sesuatu, meyakini sesuatu, mengimani sesuatu tanpa filter akal. Makanya Yesus menerangkan di dalam kitab Matius 22 nomor 37, kasihi Tuhan itu kudu wajib dengan hati, dengan jiwa, dengan akal. Nggak ada iman. Iman itu bertumbuh dengan hati,
Apapun bisa kita imani, apapun bisa kita kepercayai, apapun kita bisa yakini dengan hati aja. Yang penting diimani. Tapi yang benar adalah iman itu bertumbuh dengan akal. Nah, sekarang mari kita masuk dalam konsep ini. Anda mengatakan bahwa banyak orang yang melakukan pemanggilan bermukjizat, lalu kemudian banyak orang mengusir setan pakai nama Yesus. Tetapi mereka tidak menjabarkan kemudian iman mereka dengan perbuatan. Saudara, sebenarnya bukan ke situ larinya. Dalil pengusiran Yesus itu didasari oleh karena mereka ini bukan pengikut Yesus. Mereka adalah pengikut Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu, Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Itu satu. Yang kedua, yang ada yang diterangkan kemudian bermujizat, bernubuat, itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Di data Matius 7 nomor 22, 23 itu diawali dari data nomor 15-nya. Yesus berpesan kepada Bani Israel, muridnya, wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Bagaimana cara mengenal nabi palsu ini? Nyamar seperti domba loh. Berarti ketika dia nyamar seperti domba, seorang anggota Polri dengan anggota yang bukan Polri, ketika sama-sama menggunakan seragam Polri, susah bagi kita kemudian untuk mendeteksi mana yang asli, mana yang gadungan. Begitu juga kemudian domba palsu ini, ketika dia bergabung di kalangan domba Bani Israel, susah bagi kita untuk membedakan mana domba, mana serigala. Lalu kata Yesus apa? Tenang, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Apa buahnya kata Yesus? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Ingat saudara, memanggil aku Tuhan itu terjemahan Indonesia. Maksudnya di situ adalah memanggil aku Rabi, memanggil aku Guru, memanggil aku Tuan, memanggil aku Sayyid, memanggil aku Rob, memanggil aku junjungan. Loh, kata muridnya, ya sama aja, sami mawon. Kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan juga memanggil kamu Kurios. Bedanya apa dengan domba serigala yang nyamar domba ini, wahai Tuhan Yesus? Apa kata Yesus? Yang membedakan memang tak ada selain satu. Apa itu? Mereka bukan Bani Israel, mereka bukan Bani Yakub, mereka bukan keturunan dari 12 suku Bani Israel. Mereka orang di luar dari Bani Israel, tapi nyamar-nyamar seperti Bani Israel. Posisi kalian sama. Memanggil aku Kurios, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, sama seperti kalian. Tapi pembedanya adalah periksa, deteksi, kemudian darah mereka, DNA-nya tidak berasal dari Bani Yakub. Itulah mereka serigala buas. Sebab aku diutus hanya kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Ketika ada orang Kanaan non-Israel datang kepada Yesus di Matius 15 itu, wanita ini butuh pertolongan. Anaknya sedikit lagi mati. Datang bersungut-sungut, wahai Yesus, tolong bantu aku, anakku pingin mati, anakku sudah ingin meninggal, tolong, hanya kamu yang bisa kemudian membantu anakku supaya sembuh. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dari tadi dia teriak mengikuti kita. Apa kata wanita itu? Tuhan, bantu anakku. Yesus mengatakan, tidak pantas, tidak patut kemudian roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita tersebut? Betul. Memang betul. Sah.
Tetapi bukankah kemudian anjing yang kamu maksud itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa iman ibu itu? Yesus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Yakub. Yesus hanya nabi dan rasul untuk Bani Yakub. Dan anjing tidak pantas kemudian duduk semeja dengan tuannya. Anjing hanya bisa makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Itulah iman ibu itu. Sampai Yesus berkata apa? Imanmu besar ibu. Apa itu? Yesus mengiyakan wanita ini adalah anjing. Wanita ini pemakan sampah. Maka Yesus mengatakan, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Maka wanita tersebut anaknya sembuh. Apakah dia berubah menjadi domba? Tidak. Apakah DNA-nya berubah menjadi Bani Yakub? Tidak. Tetap aja dia adalah guguk. Oke. Jadi sedikit lagi kawan saya simpulkan. Siap. Orang-orang yang memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, periksa DNA-nya. Apakah dia keturunan Yakub atau bukan? Kalau bukan berarti dia adalah buah dari nabi palsu tersebut. Silakan. Oke. Sebentar Bang Bima. Luar biasa ya. Saya bertanya ke Pak Lesti. Sebentar. Sabar. Saya tanggapi dulu ya, baru abang ya. Nanti baru cuma tanggapi ya. Biar tertib lah. Diskusi kita adem loh, nikmati. Enak loh menambah kasana berpikir tentang keimanan. Pak Lesti, ada yang mau saya tanyakan karena berkaitan yang sudah dijabarkan tadi Pak Lesti. Boleh sedikit Pak Lesti? Sebentar. Sabar. Saya tanggapi dulu. Begini ya. Tuhan Yesus kan maha mengetahui kok. Ya, dia selain sebagai manusia sepenuhnya, dia adalah alat sendiri. Dia tahu iman dari perempuan Kanaan seperti apa. Maka diperlihatkan kepada, mungkin di antara itu ada orang-orang Farisi atau orang-orang mungkin imam Yahudi atau ahli Taurat ya, dipertunjukkan kepadanya. Jadi Tuhan Yesus sudah pastikan iman orang ini, perempuan Kanaan ini seperti apa, maka diuji. Menjadi gambaran bagi kita. Kita tentu keimanan kita kan beda masing-masing loh. Ada yang ya suam-suam kuku, ada yang percaya mati pun. Tapi luar biasa Tuhan Yesus menunjukkan dengan apa yang tadi Bang Suman cerita ini ya. Itu anaknya yang lagi sakit diuji sampai habis, dikatain anjing, dibuang. Kamu pulang dan diselamatkan karena imanmu, anakmu juga selamat. Itu luar biasa. Oke, silakan abangku ya, jangan panjang-panjang ya, sebentar supaya Bang Suma. Oke, baik. Hormat Bang Suma. Ya, silakan. Siap. Bang Bejo, silakan. Mungkin ada yang disampaikan. Izin sedikit, saya ingin bertanya gini, berkait yang sudah dibahas dari tadi ini kan, Bang Juma sudah menjabarkan bagaimana perbedaan antara Sang Halik, Sang Maha Pencipta yang memberikan pengajaran kepada manusia melalui para nabi-nabi yang dibedakan sebagai manusia pilihan ya, yang berkualitas, diberikan kepadanya perbedaan dengan adanya keajaiban, mukjizat, supaya mereka percaya pada yang diberikan. Ini bukankah ya, seharusnya bisa membuat Pak Lesti memahami bagaimana petunjuk dari Yesus mengatakan untuk mengenali siapakah satu-satunya Tuhan itu, bagaimana para nabi yang diwakili oleh Yesus adalah sebagai utusan Tuhan untuk memberikan pengajaran, supaya tidak tercampur lagi apa yang dikatakan Pak Lesti tadi tentang sosok keilahian dan sosok manusia. Ini yang terjadi kenapa? Karena adanya penyesat yang telah hadir ya, yang telah tidak menyetujui atau menolak bahwasanya sang utusan ini, Yesus ini hadir sebagai manusia. Ini dibedakan sudah Pak. Jadi jangan lagi disamakan mana Tuhan sama pencipta. Saya kira mau tanya ke Bang Suma ya, izin ya abangku ya. Saya lagi diskusi dengan Bang Suma ya. Nanti baru diskusi terakhir kalau kita bahas tentang itu ya. Sudah sering ya diskusi tentang itu ya. Jadi begini, saya sudah dengar ya, saya tahu lah itu kan tentang itu kan diskusi tentang keimanan lah. Kita hanya beberapa hal yang praktis, realita dalam kehidupan kita terkait dengan firman Allah baik di Quran maupun di Alkitab saya ya. Jadi mohon izin abangku sebentar dengan Bang Suma tadi ya. Saya pikir ini orang Kristen juga mau tanya ke Bang Suma ya. Oke.
Tapi itu nanti kita bahas terakhir ya. Terima kasih ya. Hormat. Saya tanggapi dulu yang saudara sampaikan tadi. Jadi gini kawan, kita orang di luar Bani Yakub itu nggak bisa kemudian masuk mengaku-ngaku sebagai pengikut mereka, nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan datang memilih mereka. Baik Al-Quran maupun kitabnya mereka itu menceritakan itu. Contoh Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu hanyalah Bani Yakub. Yang kemudian diserakkan Allah Tuhan Elohim di dalam pandangan Yahudi itu hanya Bani Yakub. Kemudian hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Bani Yakub, Yehuda dan juga Israel. Jadi ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya harus percaya dong dengan ucapan itu. Karena tadi kan polanya adalah barang siapa yang percaya dia akan hidup, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus dia akan mati. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya wajib kita percaya itu. Terkait dengan kejadian ini di Matius 15 tadi, wanita itu disebut guguk dan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada guguk. Wanita itu mengiyakan, betul. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, imanmu besar, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi yang disebut domba itu ya Bani Yakub, Bani Israel. Makanya penutup dari pengajaran kemudian Yesus, dia bersaksi kepada Bani Israel di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan itulah mukjizat yang aku kerjakan sekarang, dan mukjizat inilah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Mengutus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Makanya dibedakan tadi nabi palsu yang nyamar sebagai domba. Maksudnya non Israel yang nyamar-nyamar Israel. Hukum apa yang kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi yang diperuntukkan untuk non Yahudi? Tak ada. Yesaya untuk Yahudi, Yeremia untuk Yahudi, apalagi Daniel untuk Yahudi, Keluaran, Imaman, Ulangan, Bilangan, semua untuk Yahudi. Lalu mana untuk non Yahudi? Enggak ada. Lalu kemudian kenapa ada kitab itu di agama Kristen yang non Yahudi? Yaitu tadi kawan, karena mereka ingin nyamar seperti Yahudi. Kita nggak usah melebar kemana-mana. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa ada firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, baik itu nabi-nabi besar mereka maupun nabi-nabi kecil mereka, yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar itu kepada non-Yahudi, maka berarti Kristen punya legalitas, punya validasi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Tapi kalau tidak ada, maka sejarah yang tertulis pada abad ketiga sebelum Masehi, Kekaisaran Ptolemy II yang meminta kepada rabi-rabi Yahudi agar menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Septuaginta, karena orang-orang Yahudi di luar daripada Yerusalem pada saat itu sudah tidak lagi bisa menggunakan bahasa Ibrani, bahasa kitab suci mereka. Maka Ptolemy sebagai kaisar pada saat itu, di bawah kekuasaannya ada kemudian keturunan Yakub yang sudah tidak bisa membaca kitab Ibrani, maka diminta kepada 72 rabi untuk menerjemahkan kitab Torah ke dalam bentuk Septuaginta, diserahkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah non-Israel pada masa itu. Itulah awalnya, sehingga diterjemahkan lagi, direvisi lagi, diterjemahkan lagi, sampai kepada abad keempat disebutlah kitab Septuaginta ini dengan sebutan Perjanjian Lama, untuk kemudian disandingkan dengan 4 buku kanonik.
13 buku Paulus dan 1 buku yang tidak diketahui siapa penulisnya, yaitu buku Ibrani, Kisah Para Rasul dari Paulus, dan 1 Petrus 1, 2 Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus. Kemudian dijadikan satu bundal, lahirlah Katolik sebagai agama resmi kerajaan dengan kitab yang disebut Biblika atau Biblos. Jadi tidak ada validasi sama sekali, tidak ada nabi yang diutus untuk orang Roma. Ingat saudara, Kristen tertua adalah Katolik, dan tidak ada kemudian nabi diutus untuk orang di Roma Katolik, dan tidak ada kitabnya orang Yahudi yang kalian sebutkan perjanjian lama itu untuk non-Yahudi. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 jelas di sana dikatakan apa? Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel hanya untuk mengikat mereka, dan tidak aku berikan kepada bangsa di luar daripada Bani Israel. Kenapa ini kemudian buyar? Kenapa ini bisa ditabrak kemudian oleh orang-orang Kristen? Karena itu tadi, adanya Kristus palsu yang datang kepada orang-orang Farisi, yang kemudian diminta oleh Yesus, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah pada ragi orang Farisi. Tetapi orang Farisi ini tidak dipercayai oleh orang Yahudi. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Makanya Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Galilea, jemaat di Galatia 2 nomor 8, dia mengatakan apa? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Jadi dia mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, konsep-konsep kitabnya orang Yahudi, kemudian dia cocokkan dengan suratnya, lalu diberikan kepada orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang di luar Yahudi. Lahirlah agama saudara. Begitu saudaraku. Siap, sahabatku, hormat. Oke, jadi begini ya. Bagaimanapun kekristenan tetap bahwa kedatangan Mesias itu kan sudah dinubuatkan ya, juru selamat ya. Dalilnya saya sebut apa ya? Yesaya 7:14, kemudian apa ya? Apalagi di berapa? Yesaya 53. 7:14, apalagi nih, saya juga bukan teolog ya, Bang Subah izin ya, hormat ya. Iya. Kemudian Yesaya 53. Yesaya 53. Kemudian di Mazmur ya, Mazmur 22. 22:16 ya, sampai berapa tadi? Ada Kejadian 3:15. Oke, terus terakhir di Mika 5 ayat 1-2 ya, bahkan kelahiran ya. Jadi bagi bangsa Israel ketika itu yang dibutuhkan Mesias, sang juru selamat itu adalah orang yang datang sebagai raja dan sebagai panglima perang untuk lawan penjajah bangsa Romawi itu. Ternyata Mesias yang datang ini bukan itu ya seperti mereka inginkan. Datang adalah Tuhan Yesus yang membawa hukum kasih. Maka mereka tidak akui ya. Tidak akui, bahkan ya terus terang ya apa tuh namanya, orang datang dan berbuat berbagai mujizat sementara berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, imam, orang-orang Farisi. Tentu ya posisi ketika itu kan mereka tempatnya khusus banget tuh, namanya cemburu kan, orang kok istimewa banget tuh gitu. Tuh aja siap, makanya sampai puncaknya dicari alasan untuk membawa dia untuk disalibkan ya. Ya, dipakai Yudas Iskariot, bayar 30 keping perak dan seterusnya sampai penyalipan, sampai mati di kasar, dikuburkan dan 3 hari kemudian bangkit lah. Ya, lompat-lompat ya, tidak ini. Jadi izin ya, jadi memang kekristenan ini orang masih bertanya-tanya loh. Kenapa begini ya? Bahkan dalam konsep keimanan juga orang bertanya terus ya.
Tapi apa yang dibuatkan dari sisi Israel saja kan tidak akui loh. Tapi beberapa di antara saya, tidak banyak lah, mungkin minoritas ya. Ada apa Yahudi Mesianik ya, beriman ya. Karena murid-murid Yesus kan orang Yahudi semua, termasuk Paulus juga ya, orang Farisi sebelumnya. Jadi kita tidak memaksakan diri bahwa orang yang datang menyatakan firman Allah dan perkataan dia ada firman Allah itu sendiri, kan dia tidak percaya. Ngapain kita memaksa dia? Nggak mungkin loh. Tetapi secara eksistensi keberadaan orang Yahudi ketika itu, baik dalam pimpinan imam atau ahli Taurat, orang Farisi kan tidak mengakui keberadaan Mesia bagi kekristenan ya. Orang Yahudi tidak percaya itu. Makanya berusaha untuk menyalahkan. Ada beberapa perkataan Tuhan Yesus yang bersinggungan dengan keimanan orang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, kalau disebut anak Allah saja, itu berarti habis, pilihannya mati. Ya, anak Allah, pasti Bang semua tahu lah. Bang semua sudah telusuri secara Alkitabiah, Bang semua sudah tahu detail banget. Jadi itu luar biasa. Jadi memang dalam posisi kita berbeda. Tapi secara bertahap mungkin ya entahlah, sebagian Yahudi mungkin bisa terima atau tidak, enggak penting banget loh. Tetapi luar biasa hingga saat ini orang Yahudi kan masih berdoa ya di tembok ratapan ya, tepi barat, menanti kedatangan Mesia. Bagi yang mungkin yang masih tetap menanti kedatangan Mesia. Padahal Mesiasnya sudah ada. Orang Yahudi tidak seperti itu. Dan hingga saat ini kan ya, abang semua tahu lah. Saya satu persoalan yang terjadi begini loh, baik dalam abang punya keimanan, dari sisi kita juga sama kan. Ini kan orang yang terpilih ya, Bani Israel ya. Itu tuh keluar dari Mesir dengan berbagai keajaiban yang Allah buat dalam perjalanan bangsa Israel. Tapi mereka kan ya, kalau kamu itu kan pemberontak juga loh. Usaha mendapat 10 perintah Allah, tetapi ya turun berhadapan dengan Israel lagi buat patung dalam bentuk lembu untuk sembah sujud padanya. Karena Israel ini ya keimanannya tegak teguh, tapi memang di satu pihak umat pilihan, bahasa yang terpilih, di satu pihak kepala batu, begitulah orang Kupang bilang kepala batu, Bang Suba. Waktu tahu bilang kepala batu. Iya sekarang makanya Abang Suba lihat pertanyaan satu ancur banget tuh. Tapi kenapa tetap dia dipilih? Entah, itu kurang tahu rahasia pekerjaan Allah dalam kehidupan setiap kita umat manusia. Ya, gitu. Saya poin penting yang paling utama adalah orang yang tegar teguk dalam keimanan juga tetap menjadi bangsa pilihan ya. Bahkan begini ya, abangku kalau mau dalam sisi dalam Alkitab atau Quran ya, abang dong lebih cocok, lebih condong ke tradisinya orang Yahudi ya. Ya bersunat misalnya ya, ini ya abang, dan beberapa hal lainnya kan. Kalau kita kan tidak. Tapi dalam perjalanan kita seperti terpolarisasi. Di satu pihak abang dong lain dan kekristenan sepertinya dihubungkan dengan Yahudi ya. Mohon maaf ya kalau salah saya. Jadi izin dari seperti itu dihubungkan seperti itu. Ya, saya pikir heran-heran, padahal dari sisi keimanan abang juga menjelaskan bahwa Bani Israel kan umat pilihan ya. Gitu ya. Atau abang punya penjelasan seperti apa? Makasih. Hormat ya. Izin. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu surah Al-Ma'idah terkait dengan Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang dipilih tadinya oleh Allah. Mereka adalah bangsa pilihan. Padanya kemudian Allah mengangkat beberapa raja ya, dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Walaqad ahzallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum. Itu kata Allah, aku mengambil perjanjian dari Bani Israel, lalu aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berkata, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Nah, kemudian Allah memberikan sayembara.
La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kamu taat kepadaku, kamu beriman kepada utusan-utusanku dan membantu mereka dalam perjuangannya meluruskan manusia, maka aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Tapi sebaliknya kata Allah, "Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil." Barang siapa di antara kamu kufur, ingkar, kafir tentang hal itu, maka sesungguhnya Allah menyatakan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itu kata Allah. Nah sekarang ketika Nabi Isa datang dalam ajaran Islam, Nabi Isa datang kepada mereka, mereka menolak Nabi Isa. Ya. Mereka tegar tengkuk, ya, keras kepala, batu kepala yang saudara bilang tadi itu. Ya. Nah, sehingga kemudian ketika orang-orang ini ingkar kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah mengutus Nabi Muhammad dan mengajak mereka kemudian, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh nabiku Nabi Muhammad telah datang kepada kalian, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Jadi Allah menuding mereka menyembunyikan kitab. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Dan dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula kata Allah, Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Nah, lalu kemudian Allah menambah, laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah Dia Al-Masih putra Maryam. Kafir orang itu. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam ketika datang mengajar, beliau tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Begitu juga Yesus. Pola Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu adalah pola yang dibangun oleh pengikut Kristus, yaitu Paulus. Nah, kemudian di sini saudara saya harus membedakan Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel itu adalah manusia. Tidak ada hubungannya bahwa Mesias itu Tuhan datang dalam rupa, itu nggak ada. Mesias yang mereka tunggu adalah orang yang diurapi Tuhan, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan, selayaknya Hezekia, selayaknya kemudian Gedeon, selayaknya Nabi Daud, selayaknya Salomo. Itu yang mereka tunggu, selayaknya Nabi Musa, bukan Tuhan. Ternyata yang datang ke tengah-tengah mereka hanya seorang bayi dari hasil persinahan. Itu tuduhan mereka. Anak yang lahir tanpa ayah, maka dipandang sebelah mata. Nah, endingnya di mana? Ternyata ketika Yesus itu ditolak, Yesus memperlihatkan kalau dia itu betul utusan Tuhan. Tapi dianggap orang gila, dianggap sebagai tukang sihir. Sehingga ketika dia mampu membangkitkan Lazarus, saudara dari Maria, banyak orang yang menyaksikan itu. Kemudian diantaranya ada yang pergi melapor ke orang Farisi. Weh orang Farisi, ini gimana ini? Yesus itu semakin banyak pengikutnya loh. Sehingga orang Farisi ini menghadap ke mahkamah agama. Mahkamah agama kemudian memanggil ahli Taurat, memanggil kemudian imam-imam kepala. Mereka sidang. Mereka kemudian sidang kilat.
memutuskan apa yang harus mereka lakukan terhadap Yesus. Itu terekam di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka berunding, apa yang harus kita lakukan ini terhadap Yesus, karena pengaruhnya semakin besar. Semakin banyak orang yang percaya kepada dia kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Kalau kita biarkan saja, makin banyak yang percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita dan merampas tempat suci kita. Maka imam kepala pada saat itu yang bernama Kayafas berkata, kalian tidak insaf, kalian tidak paham bahwa aku harus bernubuat tahun ini juga. Apa nubuat saya tahun ini? Yesus harus mati demi untuk bangsa kita, bukan untuk bangsa yang lain. Maka di data nomor 53-nya dikatakan, mulai saat itu mereka kemudian bersepakat membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi mereka bersepakat membunuh Yesus? Karena sosial politik. Apa itu? Mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka, dikarenakan orang-orang Israel tidak lagi membayar pajak kepada kekaisaran. Maka mereka sepakat Yesus harus dibunuh supaya tidak berpengaruh. Itulah asalnya, awal cikal bakalnya Yesus kemudian dibunuh. Nah, lain cerita di Kristen. Muncul Kristen di abad keempat, dari surat-suratnya orang Farisi. Dia mengatakan bahwasanya Yesus mati karena sudah ada nubuat di dalam Amsal, di dalam Yesaya 53, di dalam Yesaya 7, di dalam Mazmur. Itu semua cuma cocokologi. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena nubuat. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka khawatir bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Itu latar belakangnya. Bukan karena dosa waris, bukan karena nubuatan, bukan karena dosa dunia. Itu bukan. Itu hanya dipasang-pasang, dicaplok-caplok oleh Paulus supaya orang-orang Roma dan Yunani percaya kepada pemberitaan Paulus. Padahal cerita histori yang sebenarnya, Yesus ingin dibunuh dan disalib karena mereka khawatir Yesus semakin banyak pengaruhnya, dan kalau itu terjadi bangsa mereka akan dirampas oleh orang Romawi. Tidak ada hubungannya dengan nubuat, tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Makanya imam kepala yang paling ahli Yesaya, yang paling ahli Mazmur, bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saudara Leslie, terima kasih Leslie. Terima kasih atas waktunya. Kita berdiskusi dengan baik. Ya, soalnya saya lagi lelah ya. Suara saya hampir hilang. Iya. Sehingga forum ini harus saya serahkan kepada sahabat-sahabat muslim yang lain. Silakan Saudara Leslie lanjutkan. Demikian saudara-saudara. Syukran. Terima kasih. Amin. Salam dari Kupang EDT. Tuhan siap, makasih. Ya. Oke, silakan Pak Suma, kelelahan, suara juga agak redup ya. Mungkin yang lain mau. Ya. Bang Leslie, tadi yang saya tanyakan. Iya. Apakah tadi penjabarannya harusnya bisa. Kesimpulannya Pak Leslie, hidup ini cuman sekali. Kesimpulannya begini ya. Kita semua lu sih mana? Begini ya, kan diskusi dawai. Kesimpulannya begini loh, kita semua ini bersiara ya. Jangan lupa bahwa kita semua ada sesama umat manusia, siapapun latar belakang keimanannya, pasti cuma satu pilihannya. Ada yang memiliki hidup kita ya. Dari sisi keimanan menerjemahkan berbeda-beda siapa pemilik hidup kita ya. Dan itu tidak ada masalah loh. Ya, iya memang gak ada masalah Pak, gak ada nyari masalah kok. Soal jiman yang nyari masalah. Sebentar ya, dalam sisi keimanan kita lagi berburu mau masuk surganya, keimanannya seperti apa? Itu kan berburunya di situ. Tapi kita menyadari semua bahwa ada cuman satu orang aja yang memiliki hidup kita ini. Apapun latar belakang keimanan kita ya, kebetulan dalam masalah ini. Jadi
Ada sekarang kita buat akhirnya bersiara di dunia ini, pada akhirnya berapa kekayaanmu atau kau orang miskin, semua mendapat tempat yang sama untuk mendapat kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Itu yang kita berdiskusi, ya seperti itu. Saya sudah diskusi dengan orang Buddha, orang Hindu, udah banyak lah. Kenapa jadi panjang katanya kesimpulan, Pak? Oh, sebentar. Begini. Biarin dulu Pak Bejo, biarin. Sebentar, satu. Ada sedikit yang tadi saya mau sampaikan. Sebentar. Izin sebentar satu ya. Jadi yang paling poin utama dalam dia nggak apa-apa. Sebentar dulu satu-satu lah. Saya kira diskusi yang bagus kan tertib lah. Saya dengan Bang Suma tadi ke mana? Adem banget kan? Bang Suma tuh keras loh, orang ilmunya tinggi banget, saya menghargai dan itu luar biasa banget ya. Saya menghargai Bang Suma. Jadi izin sebentar. Jadi batasan keimanan kita itu menentukan perjalanan kita di kehidupan akhiratnya, di berburunya itu. Tetapi ada perbedaan yang mendasar, begitu ya. Makasih. Oke, lanjut. Ya, itu tadi makanya saya mempertanyakan itu Pak Leslie. Tadi sudah dijabarkan dengan secara panjang lebar bagaimana dalam Islam dijabarkan perbedaan antara Sang Maha Pencipta, ya, bagaimana dia memberikan petunjuk pada manusia lewat para nabi, manusia-manusia pilihan, ya. Dikatakan ini manusia sebagai utusan yang diberikan kepadanya mukjizat, kelebihan sedikit, keajaiban sebagai tanda bahwasanya ini adalah utusan dari Sang Maha Pencipta untuk menyampaikan petunjuk. Jadi ada tegas di situ perbedaan. Ini yang disyaratkan oleh sosok Yesus di Bible Pak Leslie. Ya, tentang bagaimana untuk mengenali satu-satunya Tuhan, ya, dan mengenali utusan-utusan Tuhan tadi yang diwakili oleh Yesus. Gitu. Karena sepertinya Pak Leslie masih kebingungan dengan adanya Sang Maha Pencipta sebagai keilahian dan manusia tadi ya, sisi manusia dari sosok utusan Tuhan. Padahal ini memang manusia. Jangan diceramain Pak Bejo, ditanya aja. Ya, itu yang saya tanyakan tadi. Maksud saya gini Bang Andi, dari tadi sudah dijabarkan, bukankah ini sebagai pola udah menggugah pemikiran Pak Leslie adanya informasi yang maju ya untuk menjabarkan penjabaran dari Bible, pengajaran Yesus. Pak Bejo, itu izin dulu saya lagi ya. Ini mau pagi nih. Pak Leslie, Yesus manusia itu ciptaan Tuhan ya Pak ya? Benar ya. Oke, ciptaan Tuhan ya Pak. Oke. Yesus itu manusia ya Pak? Iya. Oke, Yesus itu ciptaan Tuhan nggak Pak? Benar. Kalau saya Yesus adalah benar tadi sebagai manusia ya. Apa, saya ulang lagi Pak, biar kita nggak panjang lah ya. Yesus itu manusia ya Pak? Setuju, manusia ciptaan Tuhan. Ya, Yesus. Allah mengambil tempat sebagai manusia di dalam dunia ini. Saya ulang Pak, saya ulang dulu Pak. Janganlah gereja dulu lah. Pak, Bapak tadi panjang loh, saya cuma pendek nih, gitu loh. Saya ulang ya. Satu-satu loh. Ya, saya ulang dulu Pak. Saya lagi Pak. Saya lagi. Ya. Yesus itu manusia, anaknya Maria, betul? Benar. Oke, apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia ciptaan Tuhan. Oke, apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Manusia Yesus tidak ciptaan Tuhan. Jadi Yesus bukan manusia. Sebagai manusia dalam. Berarti Yesus kalau Yesus bukan ciptaan Tuhan, berarti Yesus bukan manusia. Bukan manusia dalam kandungan Maria, lahir sebagai manusia biasa. Berarti manusia Yesus. Berarti manusia Yesus ciptaan Tuhan. Ya. Oke, selesai. Jadi yang Anda tuhankan itu yang namanya Yesus ciptaan Tuhan. Betul? Ya. Oke. Bukan. Lah itu udah diiyain kok ditarik. Bukan. Kena subuh-subuhin sama gue nih. Ya, sebentar. Firman Allah itu. Enggak usah firman, Pak. Enggak usah. Sebentar. Karena aku pakai dalil loh. Tapi nanti abang belajar. Abang udah menjawab tadi loh.
Jadi sepertinya Pak Leslie ini nggak percaya diri terhadap jawabannya gitu loh. Abang bertanya jangan foto loh, jangan ditekan loh. Saya nggak bernarasi Pak, saya cuma nanya Bang apa loh. Bentar, jangan begini ya. Dengan Bang Suma, abang tadi ikuti gimana? Bang Suma jelaskan. Iya, yang saya dengar tadi itu adalah Jangan ini potong dulu kalau saya menjelaskan. manusia itu ciptaan Tuhan. Yesus itu manusia. Anda sudah akui tadi, Yesus yang manusia ini ciptaan Tuhan. Manusia benar ciptaan Tuhan, tapi manusianya Yesus beda dong. Jadi manusianya Yesus, jadi manusia Yesus bukan ciptaan. Sebentar, aku Iya, ya udah ngomong sendiri Pak. Kita buka ruangan gereja, silakan. Firman Allah itu menjadi manusia. Berarti Allah menempatkan diri sebagai manusia, bukan ciptaannya, gitu ya. Udah ya. Jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Yesus ini adalah manusia. Beda ya. Saya lagi ngomong ini Pak. Saya lagi Pak. Meyakini sesuatu itu, contoh ketika Al-Quran mengatakan bahwa mengimani, kita kan masuk ke dalam rukun iman itu, mengimani kitab-kitab sebelumnya. Definisi iman di sini percaya, Bang. Sama dengan Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan karena Anda percaya, walaupun Anda tidak pernah tahu di mana barang itu sekarang, ya kan cuma cerita, oh dia naik ke langit, tapi tidak pernah terlihat. Itu iman, Bang, percaya gitu loh. Nah, ketika Al-Quran mengatakan harus mengimani kitab-kitab sebelumnya, ya kami cukup sampai percaya aja bahwa memang harus kami percaya gitu loh. Karena cukup kalau percaya aja gitu Bang, ya memang sudah begitu, bagaimana? Iya berarti kan? Berarti Muhammad itu Nabi, tetap Abang percaya ya? Ya karena ada tertulis. Ada tertulis tapi nggak melihat gitu Bang ya? Ya sama aja. Emang lu lihat ya kan Yesus? Lu pernah lihat Yesus? Berarti apa bedanya yang Abang ceritakan untuk kami? Nah kan kau bertanya tentang iman. Apa itu definisi iman? Kacau memang. Begitu abangku. Iman itu di dalam Biblos itu dikatakan iman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kamu lihat. Di Ibrani, betul. Nah, pertanyaan dulu, karena aku udah nyebutin data nih, karena aku janji tadi nggak nyebutin data. Assalamualaikum Bunda Mila. Nah, pertanyaannya gini, kalau kau kan nggak lihat Yesus, oke lah, kau itu iman sama Yesus. Terus murid Yesus iman nggak sama Yesus? Kan udah lihat tuh. Ya, dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Loh, katanya percaya kepada sesuatu yang tidak dilihat. Murid Yesus lihat Yesus enggak? Oke. Dikatakan di dalam Alkitab Bang, di Matius 5, dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Aku enggak bahas kepada bahagia atau enggak bahagia, iman atau enggak. Itu iman Bang. Mereka sudah melihat tapi mereka nggak percaya, itu mereka mampus. Iman apa? Daripada orang iman yang tidak adalah, melihat tapi percaya. Ya Bang iman ya. adalah, Bang, Abang ngerti nggak bahasa Indonesia Bang? Jangan bilang. Kan aku udah jelaskan. Udah selesai lah, kok ngabisin waktu aja, udah berjam-jam. Ya, sama seperti ini. Pakai bilang ngerti enggak? Allah yang seperti di Bang Propo bilang. Iman adalah tinggal disebutin loh definisi. Tinggal dilihat. Iman adalah dasar dari keagamaan kita. Percaya pada sesuatu yang tidak dilihat. Itu iman. Tapi kalau udah lihat itu bukan iman lagi. Harusnya gitu. Kalau diambil dari Ibrani, ternyata Yesus dilihat sama murid. Nah, pertanyaannya, apakah murid Yesus itu bisa disebut iman pada Yesus? Kan udah lihat. Kabar Abraham tadi gimana Bang Palopo? Ya aku jauh. Bang Andi,
Permisi. Man. Kapal Datang. kapal penggeru mau lewat. Tadi gini loh Pak, walaupun semua teman-teman ya sama disaksikan tadi Mbak Jiman. Ternyata gini loh. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Iya. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah manusianya Yesus ciptaan Tuhan? Tidak. Tuh, bayangkan. Bayangkan. Ya memang iya, Yesus itu bukan ciptaan. Ya, saya ulang ya. Saya ulang nih. Apakah manusia Gini ciptaan? loh, kamu tuh jangan nabrak-nabrak. Gini, Dengarkan aku dulu, juga bisa kayak gitu. bentar. Apakah Aku pun bisa gitu, bro. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Silakan. Iya. Ciptaan Iya. Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Sekarang begini, Adam Kok sekarang begini? bukan Adam. Adam mulai. Kok jadi sekarang begini? Inilah kalau Manusia itu- kalau teman-teman manusia itu Islam ini keturunan nggak mau Adam. diskusi apa loh? Kasih aku jalur, pinjam jalur ya, Mbak Malopo ya, Udah pinjam jalur. mute. Slow Pinjam aja jalur. Kavera, slow Ntar dulu. aja. Jangan Apakah gitu. ya dulu, apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Kalau Apakah udah Yesus gini itu ceritanya manusia? mute, Apakah Yesus saya itu turun manusia? aja lah. Nggak diskusi. Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Bukan. Nah ini bahas. Lari. Coba diulang ya, coba diulang nih. Bapak Palopo dulu deh jawab ya. Ya. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Jadi begini. Kebengatan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yuk berkatu demian. Sama Jiman lagi Jiman. Pakai gayamu waktu kamu masih otan Jiman ya. Man, dengar Jangan Man. gitu, Bang. Ya, Man. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Oke. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Tapi Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? bukan, dia manusia khusus. Dia beda. Kan itu jawabanku dulu. Aduh, ada-ada aja. Raja Daud. Raja Daud. Monitor. Nah, Yesus itu sebenarnya ciptaan atau bukan sih sebenarnya? Nggak penting jawab kayak gitu. Kok nggak penting? Jadi Iya, yang penting nggak ada ini. Kalian itu percuma, nggak ada ininya. di Bible kan dia itu datang sebagai manusia. Di Bible kan Nah, izin harus mau nanya. Siapa sih ini yang apa? Yang mana yang Kristen? Ntar dulu Pak Bang Man. Danian, ini kan dari sabar aja dulu gantian kan Anda baru naik. Kasih dulu yang duluan Bang. Silakan Dan. Maaf, Bang. Oke, maaf. Bang. Di Bible kan dicatat oleh Bible itu sendiri bahwa Yesus itu datang sebagai manusia dan dia diciptakan sebagai manusia, bahkan dibangkitkan sebagai manusia juga. Bagaimana Anda bisa bantah itu? Baru yang kenapa? Hah? Baru yang kenapa? Kurang jelas saudaraku. Oh, baru yang kenapa? Apa? Yang menjadi permasalahannya di mana? Ya, kok tiba-tiba ada ketuhanannya? Di mana ada ketuhanannya, keilahiannya, saudaraku? Bible kan tidak pernah menyatakan keilahiannya, tetapi kemanusiaannya. Bahkan di Yohanes 1 ayat 14 itu, dalam tafsiran penjelasan Yohanes, dia menyatakan, ini Yohanes menjelaskan dengan kasar bahwa firman itu menjadi manusia, menyatakan 100% manusia, bukan 50% manusia dan bukan 50% ilahi, atau dengan nilai yang sama, 100% manusia ataupun 100% ilahi. Nah, lu lebih tinggi dari penjelasan Yohanes.
Nah, pertanyaannya sekarang yang lebih radikal, di mana di dalam Bible menyatakan ada keilahian Yesus? Ayo, tunjukin sama saya, atau ketuhanannya Yesus. Banyak. Oke, mana? Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu. Keilahiannya Ya. banyak. Keilahiannya itu. Ya, di mana ilahinya? Orang buta melihat. Itu bukan ilahi, itu namanya mujizat, dan mujizat itu diberikan kepadanya, bukan dia yang menciptakan mujizat. Maksudnya menurutmu keilahian itu harus diciptakan begitu? Itu mujizat atau keilahian. Kenapa? Menyembuhkan orang buta, orang atau menghidupkan orang mati, itu mujizat atau keilahian? Saya tanya. Ikuti aja man, nggak apa-apa. Biar ada hiburan. Artinya, waktu dia bermujizat dia Tuhan. Pas pulang ke rumah istirahat, lapar, dia manusia. Udah ikuti aja gitu loh, nggak apa-apa, biar asik gitu loh. Aku nggak bisa seperti itu, Bang. Aku langsung nyerang. Emosi ya nanti bawaan itu. Jadi kalau siang dia jadi Tuhan, malam istirahat dia manusia, gitu. Ya udahlah. Betul itu. Raja Daud. Tadi itu tanya terus itu, maka saya malas menjawab kalian. Oke, saya tanya serius nih. Nah, jadi. Nah, maksudnya begini, dari tadi kan kamu yang dari tadi itu bahas dan mau berapa jam bahas di kitab kami. Masa kami nggak bisa tanya kitab kamu? Oh, ya udah tanya di mana? Ya, coba. Tanya. Apa yang mau ditanya? Raja. Boleh bertanya. Iya, tapi pertanyaannya ada dalilnya ya, dasarnya gitu. Ya. Datanya. Di mana coba? Apa pertanyaannya? Saya bertanya itu enggak susah-susah. Ini saya jawab. Jadi gini, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan, Bang. Itu kira-kira jawabannya, Bang. Kenapa? Udah dijawab loh pertanyaannya. Udah, Man. Kalau lagi yang nanya, Man. Saya udah jawab pertanyaannya, Man. Silakan. Ada tanya Raja. Yuk, apa? Bikin saya lupa lagi gara-gara ini. Ah, kan? Ini keles asma ini. Oh, asma tinggi ini keles ngomong kayak napas. Asma parah kah? Kita mau jadi lupa nih, mau tanya tadi mau jadi lupa sudah. Ya udah, apa yang ditanya tentang keislaman? Ayo. Oh ya, saya penasaran dengan Nabi Muhammad bertemu sama ke langit, diangkat ke langit ke-7 itu pakai apa ya, Bang? Oke. Itu diperjalankan. Lanjut, Bang Andi. Diperjalankan waktu Mi'raj ke langit ke-7. Ada hadis mengatakan dia buruk, artinya kecepatan melebihi daripada cahaya. Waktu lagi Isra Mi'raj gitu, Bang. Jawabannya, Bang. Terbang begitu dia ke atas ya. Kalau Yesus naik ke surga naik kuda ya, seperti kudamu ya. Enggak, maksudnya ya, Nabi Muhammad Bahaya, Bang. Kalau Tuhan, Bang, kalau dia sebagai manusia biasa, apa mungkin dia bisa terbang ke surga, terbang ke langit? diperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan dia, bukan maunya sendiri. Bahwa berarti Allah itu menurunkan jembatan gitu. Iya. Apa? Kenapa kau ketawa ya Allah? Jangan ketawa, Bang. Iya, aku rasa kayak dongeng kan. Ya, kalau Yesus itu naik ke surga pakai apa, Bang? Kenapa? Yesus naik ke surga pakai apa? Kalau dia enggak. Pokoknya kalau Yesus ya jangan samakan lah Yesus dengan Muhammad. Jangan ditanya balik, dasar kucil. Awas lu jawab lo. Yesus naik ke surga itu dia pakai apa? Jawab juga dong. Ya dia akan terbang sendiri ke atas. Nah, Saya kasih pilihan. Yang pernah dikendarai di bumi ya. Yesus naik ke surga pilihannya A, naik ke ledai. Enggak pakai pilihan itu. Ya, terus naik apa? Naik apa dia? Naik apa? Pakai apa? Masa naik buruk bisa naik ke Terus Yesus pakai apa? Naik ke surga?
Enggak, yang aku tahu itu begini bang, langit ketujuh itu enggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Iya udah. Saya cuma nanya balik. Yesus naik ke surga pakai Dongeng apa? bang, itu dongeng kita pemutu kita. Iya udah nggak apa-apa. Lo bilang dongeng nggak apa-apa. Memang lu kafir kan nggak percaya tuh. Makanya saya tanya balik. Yesus naik ke surga pakai apa? Pakai bentor, odong-odong, mikrolet, angkot, naik bis, naik kuda, naik keledai apa? Naik apa? Yesus itu beda sama Muhammad. Iya naik apa? Yesus Ayo jawab. Muhammad kena santet aja. Naik apa? Yesus dulu. Ini kalau menista ini aslinya nih. Saya nanya balik loh. Yesus naik apa ke surga? Bilang dia. Ayo jawab. Maka terbang dia naik sendiri dia. Dia terbang. Dia angkat sendiri. Terbang. Di mana datanya terbang? Coba di. Ini yang lucu nih terbang nih. Oh jadi kayak Superman. Ya, aduh ya Allah. Melayang-layang masuk ke surga dia langsung. Melayang-layang. Angkat. Melayang-layang dia. Naik sepeda ontel melayang-layang. Dasar kucluk. Masa Muhammad naik buruk ke surga, ke langit ketujuh? Masa ada langit ketujuh bang? Masuk akal nggak? Kau secara ada nggak di anu tuh di apa nggak ada langit? Kau itu kalau mempertontonkan kekafiranmu aslinya, tapi kira ditanya balik melayang-layang Yesus terbang. Emang Yesus punya sayap? Terbang kayak burung. Kau lihat di dalil gitu. Di mana datanya Yesus naik ke surga terbang? Di mana datanya? Dia angkat sendiri. Iya naik apa? Saya tanya pakai naik apa? Pakai apa? Nggak ada pakai apa? Nggak ada melalui pendapat. Ya terus dia bisa naik pakai apa? Bagaimana caranya? Ya itulah keilahiannya dia. Iya bagaimana caranya saya tanya. Saya nggak tanya keilahiannya. Bagaimana caranya naik? Kita namanya manusia nggak nyampe. Iya bagaimana caranya naik?